Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Terhormat seluruh peserta kajian dari Bani Haji Sidik, yang terhormat peserta kajian dimanapun antum berada. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar dan menimba ilmu pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib kajian untuk hari ini. Tata tertib kajian yang pertama, peserta menjadikan kajian via online sebagai sarana menuntut ilmu, berniat ikhlas, berakhlak, dan beradab mulia. Yang kedua, peserta wajib mematikan mikrofon saat kajian. Peserta dilarang saling mengobrol dan bicara selama kajian, dan khusus peserta perempuan wajib menonaktifkan kamera. Pada sesi tanya-jawab, mohon pertanyaan disampaikan melalui chat atau WA admin. Demikian tata tertib kajian untuk hari ini. Mari kita simak fawaid dari Ustadz. Tema kajian kali ini adalah semua akan usai, lalu akan kemana kita? Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Al-Ustadz Syafiq Riza Basalamah untuk memulai kajian. Monggo silakan Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Semua yang indah itu berasal dari Allah. Semua yang baik, semua yang enak, semua yang menyenangkan, itu berasalkan darinya. Tapi keburukan itu kitalah penyebabnya. Sehingga tiada yang pantas untuk dipuji melainkan hanya Dia semata. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, khususnya dari keluarga Bani Siddiq rahimahullahu ta'ala ya. Semoga perjumpaan kita, walaupun tidak secara langsung, tidak mengurangi nilai ibadah dalam menuntut ilmu. Kita berharap malaikat-malaikat pun ikut hadir, menyaksikan kajian kita. Dan kita juga berharap selesai kajian ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah, ketika kita menghadiri sebuah acara, resepsi pernikahan, kemudian acara itu selesai, kemana kita akan pergi? Maka tentunya setiap orang akan pulang, meninggalkan tempat tersebut, menuju ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan sarana yang bermacam-macam, sesuai dengan apa yang dimilikinya. Namun, kemana kita akan pulang kalau ternyata rumah kita tidak mau menerima kita lagi? Kita dikeluarkan dari rumah kita. Seakan-akan kita bukan pemilik rumah itu. Padahal kita yang membangunnya. Dengan keringat dan usaha kita dan tentunya rezeki dari Allah Azza wa Jalla, kita membangun rumah tersebut. Namun ternyata penghuni rumah itu sudah tidak mau menerima kita. Karena kita sudah meninggal dunia. Kita sudah menjadi bangkai. Mereka tidak menginginkan kehadiran kita kecuali hanya sebentar. Sebentar saja, nggak boleh lama-lama.
Ahibati fillah. Kemudian penghuni rumah tersebut akan memandikan kita, membungkus kita, menyolatkan kita, kemudian membawa kita ke sebuah tempat yang sejatinya kita tidak pernah membangunnya. Mereka yang membangun. Mereka yang menggali itu lubang. Bukan di atas bumi, tapi di dalam perut bumi. Tidak luas. Hanya 1 kali 2 meter. Ahibati fillah. Kalau kematian itu adalah akhir dari segalanya. Kalau kita meninggal dunia, kita tidak dibangkitkan kembali, kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan, maka ketahuilah, kematian itu adalah tempat istirahat. Seperti ucapan banyak manusia, kita telah mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Emangnya tahu dari mana dia istirahat? Kematian itu adalah awal mula dari perjalanan yang panjang. Kita nggak istirahat di sana. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayy. Kalau kematian itu setelah kita meninggal dunia, kita dibiarin, maka kematian istirahat kita. Orang punya masalah, punya beban hidup yang sulit, dia bunuh diri, selesai. Kalau memang seperti itu. Tapi nggak seperti itu. Walakinna idza mitna bu'itsna. Kita kalau mati bakal dibangkitkan kembali. Dan kita akan ditanya tentang segala. Tidak ada orang yang kekal. Tidak itu nabi, tidak itu orang kaya, tidak itu orang sehat, tidak itu pejabat negara atau rakyat jelata, tidak itu penguasa yang memiliki harta berlimpah ruah, nggak ada yang kekal. Kita akan selesai semuanya. Dan kita sudah melihat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anbiya ayat 34-35. Tentang keyakinan ini. Apa kata Allah? Nah, tafadhal. Ada yang mau baca? Ja'alna li basharim min qablikal khulda afa inib afa afa inib tafahumul. Nah, tafadhal. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Nabi Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa nabluukum Bisyarri. wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Tuh. Kepastian. Nggak ada yang kekal. Nggak ada yang abadi. Bahkan umur umat Nabi Muhammad SAW. A'maru ummati baina 60 wa 70.
Beliau mengatakan umur umatku itu antara 60 sampai 70 kebanyakan. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu sedikit. Makanya orang kalau sudah di atas 50 dan 60 itu seperti senja. Seperti mentari yang hendak tenggelam. Nggak ada yang kekal. Semua bakal merasakan kematian. Hidup ini ujian. Kadangkala orang itu salah tanggap dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya atau kesulitan yang dihadapinya. Semuanya ujian. Jangan pernah berpikir kalau kita dikasih kekayaan itu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Itu ujian dari Allah. Ketika kita susah, ujian. Yang sehat diuji, yang sakit diuji. Yang terpapar COVID diuji. Yang di masa pandemi ini semakin kaya diuji. Yang ketika pandemi ini usahanya semakin susut, rizkinya seret, diuji. Kita bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kita melihat orang-orang kaya ini kebingungan. Kalau dia mati, dia kaya raya, dia punya rumah yang besar, dia punya harta yang banyak. Kalau mati masa ditaruh di lubang yang sempit itu? Sehingga mulai muncul bisnismen, pengusaha yang memikirkan bagaimana mereka bisa jual kuburan yang mahal. Orang tuh butuh 1 kali 2. Nggak mahal. Dan tempat kuburan biasanya memang tempat yang nggak produktif. Kuburan itu dipilih tempat yang nggak ada airnya. Biasanya tempat itu ya agak jauh lah dari keramaian. Murah. Tapi kenapa ada kuburan mahal sekarang? Puluhan juta, ratusan juta. Ada orang yang kurang. Ada kurang. Entah apa kurang. Ahibati fillah. Yang sempit tuh. Yang 1 meter kali 2. Ternyata bisa menjadi luas sepanjang kita memandang. Subhanallah. Kalau kita datang ke kuburan, kita melihat kan kecil-kecil kan. Kecil. Kita bahkan, ya Allah kecil banget tuh orang itu. Kalau orang hidup ditaruh di sana, dia sulit untuk bergerak. Ditimbun lagi. Tapi ternyata di dalam sana, di tempat yang kecil, bisa jadi itu adalah taman dari taman-taman surga. Tapi atau sebaliknya. Yang mungkin kuburannya besar. Kita kadang-kadang melihat ada manusia-manusia yang kuburannya dibangun besar sekali. Ternyata dalamnya adalah lobang dari lobang-lobang. Hani Maula Uthman bin Affan. Dia mantan budaknya Uthman bin Affan berkata. Kana Uthman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka hatta yaballa lihyata. Uthman bin Affan biasanya kalau dia berdiri di depan kuburan, dia menangis. Sampai-sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Basah dengan air mata. Lalu ada yang menegur. Dengan berkata, Qad tadhkurul jannah wan nar, fala tabki. Engkau tuh kadangkala mengingat surga dan neraka, tapi engkau nggak nangis. Wa tabki min hadha. Tapi gimana engkau menangis ketika melihat kuburan ini? Maka Uthman radhiyallahu taala anhu menyebutkan alasannya.
dengan berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya utusan Allah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan ini awal persinggahan akhirat. Awal persinggahan akhirat itu kuburan. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru min. Kalau selamat dia tuh di awal persinggahan ini, di situ ada ujian, di situ ada fitnah, di situ ada cobaan, dia selamat, maka yang sesudahnya akan lebih mudah buat dia. Wa in lam yanju minhu. Tapi kalau dia nggak selamat di awal persinggahan ini, fama ba'dahu asyaddu min. Yang berikutnya akan lebih dahsyat daripada itu. Wa qala Rasulullah SAW. Dan Utsman mengatakan lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, Ma ra'aitu manzaran qab illa wal qabru afla'u minhu. Tidak pernah aku melihat sebuah pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat daripada aku banyak melihat pemandangan Nabi. Nabi tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk dari kuburan. Mesti kuburan itu lebih menakutkan. Ya gimana ya? Seperti Ana sekarang. Ana duduk di sini. Ana dapat berbicara. Ada ruang, ada AC, ada teman-teman, ada kawan-kawan. Ketika dicabut nyawa itu, lalu Ana dibawa ke tempat yang sempit. Meninggalkan semua kesenangan. Hartanya ditinggalkan. Istri dan anak-anaknya ditinggalkan. Orang tuanya ditinggalkan. Profesinya ditinggalkan. Kerjaannya ditinggalkan. Rumahnya ditinggalkan. Mobilnya ditinggalkan. Di tempat yang sempit itu. Ini awal persinggahan akhirat. Hadis tadi diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ahibati fillah. Ketika kita diletakkan di tempat yang sempit itu. Siapa yang mendampingin kita? Anak kita? Istri kita? Karyawan-karyawan kita? Kawan-kawan kita? Mereka semua pulang meninggalkan kita. Kita di sana hanya akan dengan amalan kita. Amalan baik atau amalan buruk. Ketika itu akan datang dua malaikat yang mendudukkan kita. Tatkala orang-orang pergi, malaikat ini dengan wujud yang menakutkan. Aswadani azraqan. Hitam, biru warna. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini, alhamdulillah. Pertanyaannya nggak sulit. Tapi pertanyaan itu bukan pertanyaan hafalan. Pertanyaan yang akan ditanyakan bukan pertanyaan pemahaman. Bukan. Tapi pertanyaan tentang sebuah keyakinan. Kalau hafalan, burung beo pun bisa menghafal. Kalau pemahaman, orang yang tidak beriman pun paham. Ketika dijelaskan tentang la ilaha illallah. Tapi dia tidak beriman. Rasulullah SAW mengatakan, Innal abda idha wudi'a fi qabri. Sesungguhnya seorang hamba tatkala diletakkan di kuburannya.
Wa tuwulliya wa dhahaba asbuh. Kemudian dia ditinggalkan. Yang mengantarkan pada pulang semuanya. Hatta innahu la yasma'u qar'ani alim. Dia tuh dengar suara sandal ini orang-orang pergi. Kita tahu kan biasanya orang datang kuburan ramai. Tahu-tahu pergi. Satu persatu. Dan tempat itu menjadi sunyi senyap kembali. Tidak ada satupun manusia yang menanti di sana. Anak-anak pun tidak ada yang berlama-lama. Anak-anaknya juga udah capek. Maka dia ingin istirahat. Anak-anaknya haus karena dia menggotong bapaknya, menandu ibunya. Dia capek, dia lapar, dia juga bersedih. Tapi apa yang bisa dia perbuat? Dia akan pergi. Kata Nabi SAW, atahu malakan. Ketika itu ada dua malaikat yang mendatangi. Fa'aq'adahu. Didudukkan dia. Salat akan memberikan syafaat. Puasa akan menjagain dia. Zakat akan menjagain dia. Ketika dia didudukkan, dia ditanya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Ma dinuk? Man nabiyuk? Dia ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apa pendapatmu tentang orang ini? Orang ini siapa? Muhammad alaihi salatu wassalam. Oh dia, asyhadu annahu abdullah wa rasul. Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah. Itu jamaah. Ketika di kuburan akan ditanya pertanyaan tentang keyakinan. Lalu dikatakan, undur ila maq'adika minan nar. Kuburannya itu ada jendela yang dibukakan menuju ke neraka. Lalu dikatakan, lihat tempatmu di neraka. Kau lihat? Lalu setelah dia melihat dan menyaksikannya, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Tapi Allah gantikan buat engkau tempat di surga. Dibukakan jendela ke surga. Datang aroma wangi surga. Datang hawa yang menyenangkan. Lalu datang orang yang mendampingi dia. Siapa orang ini? Indah, wangi, pakaiannya bagus. Orang ini mengatakan, engkau siapa? Aku gak kenal sama engkau. Tapi kalau ngelihat rupamu, engkau orang baik gitu. Kata dia, ana amaluka soleh. Aku amal soleh. Oh jadi ternyata di kuburan itu gak sendirian. Gak sendirian. Di kuburan gak sendirian. Ketika keluarganya pergi meninggalkan dia gak sendirian di sana. Ada yang mendampingi. Apa amalan dia? Tapi kalau dia orang kafir. Wa ammal kafir awil munafiq. Atau orang yang pura-pura beriman. Selama ini memang dia berada di tengah orang-orang Islam. Tapi ternyata dia pura-pura Islam. Ditanya nih orang. Apa pendapatmu tentang Muhammad? La adri. Teriak-teriak dia. Nggak tahu aku. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya aku berkata apa yang dikatakan orang. Ternyata dia hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak meyakini tentang Islam sebagai agamanya. Dia tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Dia cuma ikut-ikutan.
Maka dikatakan la darait wala talait, engkau enggak mau belajar, engkau enggak mau baca, kau sibuk dengan duniamu. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunai. Kemudian orang ini dipukul dengan palu dari besi di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Semuanya dengar suara teriakan dia. Kecuali manusia dan bangsa jin. Rawahul Bukhari. Ahibati fillah. Kehidupan di sana, di kuburan situ, sepertinya lebih lama dari kehidupan di muka bumi ini. Kita tuh kalau mau tinggal di sebuah tempat yang lama, biasanya kita akan bikin rumah permanen. Tapi kalau kita cuma sebentar, kita mungkin akan sewa rumah, kita akan kontrak rumah, atau kita tinggal di hotel. Kenapa? Karena kita cuma sebentar. Ternyata di kuburan itu, ya kita bayangin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam hidup di rumah. Beliau punya rumah ketika hidup. Rumah beliau kira-kira 5x5. Ya temboknya nggak dicat. Dari tanah. Atapnya kayak gitulah kita lihat rumah-rumah zaman dulu. Hanya 63 tahun. Beliau hidup di muka bumi ini. Di perut bumi, beliau sudah 1432 tahun. Nah, subhanallah. Lebih lama di situ tuh hidupnya. Makanya beliau memikirkan bagaimana tempat tinggal dia menjadi tempat istirahat. Tempat menikmati. Setelah capek dalam kehidupan dunia ini, ada istirahat. Setelah itu jemaah, menanti waktu yang lama. Nanti manusia akan dibangkitkan dari kubur. Terus dibawa kemana? Ya, kembali tergantung amalannya. Ada 2 tempat. Satu namanya surga. Yang kedua namanya neraka. Insya Allah kita semua tahu tentang kenikmatan surga. Dan kita juga paham tentang dahsyatnya azab neraka. Kira-kira kita mau kemana? Kalau maunya ke surga. Semua mau ke surga. Tapi apakah langkah kaki dia ke surga? Wallahu a'lam. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Hud. Ayat 105 sampai 108. Tentang 2 manusia ini. Apa kata Allah? Tafadhol dibaca. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud.
Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Allahu Akbar. Hanya ada dua golongan. Tidak lagi berbincang orang kaya, orang miskin. Pejabat dan rakyat. Orang sehat, orang sakit, enggak. Yang ada syaqiyun wa sa'id. Yang sengsara dan yang berbahagia. Yang sengsara di neraka tempatnya. Yang berbahagia di surga tempatnya. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita selamat dari api neraka dan masuk ke surga? Ketika semuanya telah usai, tatkala kita mati, kita dibangkitkan kembali, gimana kita bisa masuk surga? Kita selalu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Itu doa kita. Kita minta kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan kebahagiaan serta kebaikan di akhirat, dan kita minta diselamatkan dari api neraka. Tapi kita tahu seorang manusia ketika berbicara antara sengsara dan bahagia, maka dia harus memilih jalan menuju ke kebahagiaan dan meninggalkan jalan menuju kesengsaraan. Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh sudah menurunkan petunjuk yang jelas, gamblang dan nyata. Kita udah dikasih rute, nih jalannya. Menuju ke surga nih rutenya, kayak gini nih jalannya. Engkau akan naik, nanti di situ ada onak, ada duri, ada lubang, hati-hati. Jalannya mendaki, sulit, berat, tapi akhirnya engkau akan sampai ke tempat yang indah. Neraka, nih kalau bicara neraka, jalan neraka ini, jalannya nyaman, landai, menyenangkan. Tapi akhirnya jurang yang penuh dengan api yang membakar. Allah telah utus kepada setiap umat itu nabi untuk menjelaskan petunjuk ini. Menurunkan kepada mereka kitab-kitab agar mereka baca. Setelah meninggalnya para nabi, mereka tetap menjalankan itu petunjuk. Dan kemudian Allah tutup di antara semua nabi itu dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah turunkan petunjuk yang terakhir. Last edition. Udah gak ada lagi. Al-Quranul Karim. Allah berfirman di surat Thaha tentang petunjuk ini. Yang mengikuti petunjuk selamat. Dikasih, subhanallah, kalau ada dulu, zaman dulu katanya ada peta harta karun. Itu orang berebut ya. Mereka berebut untuk mendapatkan harta itu. Mereka tahu ada harta karun, tapi mereka perlu petanya. Di mana letaknya? Dan Allah sudah kasih itu peta. Tinggal kita mau apa tidak.
Apa kata Allah di surat Thaha ayat 123? Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala bitani minha jami'a ba'duhum li ba'din ba'dukum. adu. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, yang mengikuti petunjuk nggak akan sesat, nggak akan celaka. Nabi Adam diturunkan dari surga. Dan Allah berpesan, akan turun petunjukku nanti. Yang mengikuti petunjuk itu nggak akan sesat dan tidak akan sengsara gitu. Jalannya cepat dan dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Namun kita tahu banyak orang menyimpang dari petunjuk itu. Ya, hidup ini bebas. Yang mau beriman ya monggo, yang nggak mau beriman ya silahkan. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Allah nggak butuh kita jadi orang mukmin. Enggak. Yang butuh kita sendiri. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman, silahkan. Yang mau kafir, mah enggak mau kafir engkau. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Oleh karena itu, la ikraha fid din. Kita tahu nggak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak ada. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik kata Allah, itu buat kalian sendiri. Wa in asa'tum falah. Kalau kalian berbuat buruk akan kembali kepada diri kalian. Berbeda kalau kita kerja di sebuah perusahaan, kita tuh kalau nggak masuk, kita absen. Di sebuah toko ya, yang banyak karyawannya. Tahu-tahu separuh karyawannya mogok. Atau semuanya mogok, nggak ada yang kerja. Bisa bangkrut tuh pengusaha. Tapi kalau seluruh penduduk bumi ini mogok nggak beribadah, nggak akan berpengaruh apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kasih pilihan. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman silahkan. Yang mau kafir yang monggo. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim, petunjuk yang ditinggal buat kita oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan wahyu dari Allah, di situ dijelaskan kriteria-kriteria orang yang bakal menghuni surga dan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka. Ada banyak disebutkan. Setiap kali kita membuka lembaran Al-Quran, kita akan dapatkan di situ perintah-perintah Allah, arahan-arahan Allah Azza wa Jal. Contohnya nih, yang di surat Adz-Dzariyat, ayat 15-19. Apa kata Allah Azza wa Jal? Di surat Adz-Dzariyat, ayat 15-19. Nah, tafadhal. Adz-Dzariyat. Nah. Ayat 15-19. Nah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Barakallahu fikum. Kita lihat tuh, yang menghuni surga siapa? Orang yang bertakwa. Kalau bicara takwa, maka syarat pertamanya adalah beriman kepada Allah. Tauhid. Dan ternyata penghuni surga ini orang baik di dunia. Orang-orang yang suka berbuat baik. Apa bentuk kebaikan yang mereka lakukan? Mereka menjaga hablum minallah dan hablum minannas. Allah sebutkan contohnya di sini. Hablum minallah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya Allah, anak kalau baca ayat ini malu. Pantaskah kita masuk surga? Sedangkan penghuni surga kata Allah, mereka kalau di malam hari itu sedikit tidurnya. Mereka sholat malam. Mereka beribadah kepada Allah. Di saat manusia terlelap dalam tidurnya, nyenyak, tenggelam dalam mimpinya, ini orang bangun. Dia tinggalkan kasurnya. Capek, ngantuk dia. Tapi dia tahu ini jalan menuju ke surga. Sholat malam dia. Wabil ashari hum yastaghfirun. Selesai sholat malam. Di akhir waktu malam, waktu sahur tuh sebelum subuh. Apa yang dilakukan oleh penghuni surga ini? Yastaghfirun. Mereka mohon ampun sama Allah. Mereka tidak berbangga diri dengan amalan mereka. Mereka tidak sombong dan ujub dengan perbuatan mereka. Malahan mereka takut tidak diterima sama Allah. Udah sholat malam takut, istighfar, mohon ampun sama Allah. Subhanallah, orang itu semakin baik semakin takut. Ini bicara hablum minallah yang dijaga sama orang ini. Dia bukan hanya sholat ketika ada yang melihat. Dia bukan hanya sholat ketika di masjid. Dia bukan hanya sholat ketika di kantor. Tapi tatkala tidak ada satupun manusia yang melihat, dia tetap sholat. Adapun hablum minannas, harta yang dia kumpulkan, yang dia dapatkan dari karunia Allah, dia tahu ini dari Allah. Dan di dalamnya ada hak orang lain. Allah sebutkan hak buat orang miskin yang minta-minta dan buat orang miskin yang gak dapat bagian tapi dia gak minta-minta. Di sini kita perlu cari tuh orang-orang miskin yang tidak minta-minta. Jangan hanya berbagi tatkala ada orang yang mengemis yang minta-minta. Boleh jadi yang mengemis ini gak berhak. Karena dia menjadikan hal itu profesi dia. Ada orang-orang yang tidak pernah minta-minta. Tapi kita kadangkala gak mau tahu. Mau jadi penghuni surga, amalkan hal ini. Ahibati fillah, ada penghuni neraka, ya silahkan dibuka tuh juz amma. Baca surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim,
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tuh orang-orang penghuni neraka. Kayak apa sifatnya? Kita kadang-kala jadi makmum, dengar tuh imam baca, tapi kita tidak merenungkan, tidak menghayati. Baca firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadhanna fil hutamah. Ini orang akan dilemparkan ke neraka hutamah. Apa yang dikerjakan orang ini? Oh, ternyata suka mencela, suka memaki. Kerjanya mengumpulkan harta, ngitung-ngitung fulus. Dia berpikir uang ini akan membuat dia kekal dan abadi. Nggak ada. Mau orang terkaya di dunia mati. Sekarang masih hidup dia, bentar lagi mati. Baca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lam. Itu ada orang yang sibuk bermewah-mewahan, bermegah-megah, tahu-tahu mati. Ahibati fillah. Di surat An-Nazi'at ayat 34 sampai 41. Allah menyebutkan garis besar ya tentang ya yang ke surga dan yang ke neraka. Apa kata Allah? Nah, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka apabila malapetaka yang sangat besar hari kiamat telah datang, pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka yang jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Allahu Akbar. Ya. Sekarang kita mungkin nggak ingat dengan amalan kita. Apa yang sudah kita kerjakan kadangkala kita lupa. Karena kita sibuk dengan hari esok. Kita punya proyek. Kita punya pekerjaan-pekerjaan. Tapi nanti engkau akan ingat dengan semua yang kau kerjakan. Orang tuh tahu dengan apa yang sudah dia kerjakan. Akan diadakan persidangan. Akan dibagikan rapot, akan ditimbang itu amalan. Nggak ada yang bisa ngeyel. Dia minta saksi, didatangkan saksi dari diri dia sendiri. Bahkan kulit pun akan berbicara.
Lalu Allah sebutkan fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas. Kita ini hamba. Kita ini budak. Kita seharusnya hidup itu ikut aturan, nggak maunya sendiri. Engkau mau orang kaya, engkau mau pejabat negara, engkau mau penguasa, apapun. Engkau tuh budak. Jangan sok merdeka. Engkau budak. Kita nggak punya apa-apa, jam. Apa yang kita miliki? Semua milik Allah Azza wa Jalla. Kita cuma dititipin. Maka Allah sebutkan. Orang yang melampaui batasnya dan lebih mementingkan kehidupan dunia. Semua perencanaan dia adalah tentang kehidupan dunia. Kalau bicara masa depan adalah masa depan ketika dia tua, ketika dia pensiun. Bukan masa depan ketika dia mati. Enggak. Maka orang yang mementingkan kehidupan dunia ini, fa innal jahima hiyal ma'wa. Tempatnya neraka sudah. Dan dia nggak pernah mikirin akhirat. Pernah seorang khalifah bertanya kepada seorang alim ulama mengatakan, malana nakrahul maut. Kenapa kita kok nggak suka dengan kematian? Iya. Masalahnya kita ini sibuk memakmurkan dunia kita. Ngumpulin harta, bangun rumah, beli ini, punya aset sana, aset sini. Kita memakmurkan dunia kita, akhirat kita nggak kita pedulikan. Sehingga orang itu kalau disuruh pindah dari tempat yang makmur ke tempat yang rusak, ya dia nggak mau lah. Ada orang-orang memang yang lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini garis besarnya, yang melampaui batasannya, mementingkan kehidupan dunia, udah neraka tempat. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Allah, dia takut akan disidang di hadapan Allah. Dia tahu dia akan dibangkitkan dan akan ditanya tentang segala yang dia kerjakan. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia punya nafsu, dia punya keinginan tapi dia tahan keinginan dia. Dia kontrol nafsu dia. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat dia. Ahibati fillah. Ustaz, apa tidak ada kekhususan buat orang-orang beriman pengikut Nabi Muhammad SAW? Iya. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Yang nggak mau masuk surga. Loh, ini kok kayaknya nggak masuk akal gitu. Ada orang nggak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan masuk surga itu siapa? Maka kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepada aku, taat dengan aturan-aturanku, nurut dengan perintah-perintahku, maka dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Adapun orang yang durhaka, yang bermaksiat, yang nggak mau nurut sama aku, maka dia enggan masuk surga. Walaupun ngomongnya mau masuk surga, tapi perbuatannya menunjukkan dia enggan masuk surga. Ahibati fillah. Di surat Hud ayat 24. Allah Jalla Jalaluh memberikan perumpamaan tentang dua jenis manusia nih. Yang mau masuk surga, yang gak mau masuk surga. Yang mengikuti aturan, yang taat dengan aturan, sama yang bikin aturan sendiri. Maunya dia. Apa kata Allah di surat Hud ayat 24?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami. Hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Perbandingan kedua golongan itu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu? Subhanallah. Tuh Allah permisalkan dengan orang buta sama tuli. Sama nggak orang buta sama tuli? Sama orang yang dapat melihat dan mendengar? Nggak sama. Tapi ada manusia yang dikasih peringatan, dikasih tahu, melihat kejadian-kejadian yang seharusnya hatinya terketuk untuk mentauhidkan Allah. Tapi nggak ada gunanya. Dibacakan Quran, dikasih peringatan, diceramain, budek, tuli. Sedangkan orang yang beriman, dia mau mendengarkan, dia mau melihat. Kelak penghuni neraka, apa kata mereka di neraka? Ketika mereka diadab, mereka mengatakan, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka mengatakan, andai kata kami dulu mau mendengarkan. Dengarkan ceramah nih. Dengarkan aja. Au naqil, dan mau memikirkan. Maka kita nggak akan masuk neraka. Jadi orang-orang yang masuk neraka ini nggak mau dengar. Nggak mau memikirkan, merenungkan apa yang disampaikan, nggak mau. Dia tolak dulu sudah. Al-Quran turun kepada mereka. Hadis Nabi dibacakan kepada mereka. Mereka nggak mau dengar. Maka ingat, permisalan dua golongan ini seperti orang buta dan tuli dan orang yang dapat melihat dan mendengar. Semua kembali kepada kita. Karena Allah Azza wa Jal memberikan pilihan kepada manusia. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa berkehendak mau beriman, silahkan. Yang mau kafir, semoga Allah mematikan kita husnul khatimah di atas agama kita, agama Islam ini, dan memasukkan kita ke dalam rahmat dan keridhaannya. Karena nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Tapi kasih sayang Allah lah yang dapat memasukkan kita ke surganya. Maka laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Terus belajar. Ikutin aturan dan ketentuan Sang Pencipta. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan masuk ke surganya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator acara kita hari ini, Mas Iqbal. Jazakumullah khair. Nah, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas fawaid yang disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Ustadz mau tanya, apakah kita di alam kubur mengetahui kondisi anak keturunan kita yang masih hidup? Dan bagaimana mengatasi kegalauan hati apabila memikirkan kematian? Jazakallah khairan. barakallahu fikum. Nah, orang tuh kalau di kuburan mikirkan diri sendiri. Yang ada dalam benak dia itu nafsi. Bukan cerita tentang keluarganya gimana, anak-anaknya gimana. Tadi disebutkan ketika dia dibawa ke kuburan, dia itu akan ditanya sama malaikat.
Orang kalau berada di ruang ujian, di ruang tes, dia nggak mikirin siapa-siapa, dia mikirin diri sendiri. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dia datang ke kuburan lalu mengatakan, ya ahlal kubur, wahai penghuni kuburan, orang-orang yang hidup dalam kesepian dan kengerian, dalam kesempitan dan kesusahan, kami mau kasih tahu kalian, istri-istri kalian sudah dikawinin orang. Rumah kalian sudah ditempatin oleh orang. Harta kalian udah dibagi. Itu berita yang ada dari kami. Kalian bagaimana kondisinya di situ? Artinya orang yang sudah meninggal dunia, dia nggak tahu dengan kondisinya. Ya, ada sebuah hadis yang diperselisihkan oleh sebagian ulama tentang kalau ziarah kubur. Kalau orang yang mati itu kenal sama yang ziarah ini, dia akan tahu. Kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Kalau itu orang tua kita, dia akan menjawab seperti itu. Bas itu aja. Tapi bukan berarti dia tahu dengan kondisi keluarga. Makanya orang ketika di situ yang dipikirkan adalah diri dia sendiri. Dalam beberapa hadis Bara bin Azib ya, ketika orang yang mati ini didatengin oleh amalan dia dalam wujud manusia yang indah. Lalu ketika dikasih tahu bahwa ini tempatmu di surga, ini seharusnya tempatmu di neraka, diluaskan kuburannya. Lalu orang ini mengatakan, Da'uni, ukhbir ahli. Biarkan aku kepingin ngasih tahu keluargaku gitu loh. Kalau aku senang di sini gitu. Oleh karena itu kadang-kala yang di kuburan itu berbahagia, yang di luar kuburan bersedih, menangis. Iya. Jadi kalau tahu, yang di kuburan itu nggak tahu. Ya. Namun yang dia tahu adalah kalau anaknya mendoakan, doanya itu akan sampai kepada orang tuanya. Akan meringankan azab orang tuanya. Atau akan menambah kenikmatan buat orang tuanya ketika dia ada di sana. Adapun tentang bagaimana mengobatin kegalauan tatkala mengingat kematian. Kita tuh disuruh sering-sering mengingat kematian. Agar kita galau. Kata Nabi SAW, Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Tidaklah orang mengingatnya dalam kondisi dia memiliki harta yang banyak, luas rezekinya. Ketika ingat kematian jadi sempit hidup ini. Iya. Tapi kalau orang ini dalam kesempitan, ingat kematian jadi luas hidup dia. Ntar lagi kita mati, kita nggak selama-lamanya di sini. Jadi kegalauan tatkala mengingat kematian itu seharusnya diarahkan kepada yang positif. Kita takut ya, kalau takut, engkau takut sama mati. Seperti tadi cerita khalifah yang bertanya kepada alim ulama, kenapa kita kok benci sama kematian? Iya. Karena kita memakmurkan dunia kita dan menelantarkan akhirat kita. Ketika ingat mati, bagaimana kita memikirkan kuburan kita. Nanti gimana ya kuburan anak? Anak kepingin yang luas. Anak kepingin nanti di situ pakai AC, nikmat hidupnya. Ya udah, kau mumpung hidup sekarang, punya rezeki, berbagi sama orang. Kasih AC sama orang, kasih apa sama orang. Karena amalan itu yang akan mendampingi kita di kuburan kita. Jadi mengingat kematian itu jangan sampai membuat kita malas beramal. Karena galau gimana, anak takut mati. Akhirnya jadi was-was. Mati itu bakal datang. Jangan bicara orang sakit, orang sehat. Pagi masih ngobrol sama kita. Sore masih ngopi sama kita. Tahu-tahu ba'dal isya ditelepon, fulan mati. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi ngopi zaman. Kematian itu nggak kenal umur. Maka tugas kita mengingatnya agar kita termotivasi untuk beramal.
Bagaimana Zaid bin Salamah atau beberapa ulama yang lain. Kalau dikatakan kepada dia, anta tamutu ghadan, kamu besok mati. Besok kamu mati. Ini orang nggak bisa nambah amalan, jemaah. Nggak bisa nambah amalan. Kenapa? Karena waktu dia semuanya makmur dengan ketaatan. Tapi kalau kita dikatakan kamu besok mati, Allahu Akbar. HP ditaruh, TV dimatikan, kita hamparkan senjata, kita fokus ibadah. Karena banyak waktu kita sia-sia. Maka mengingat kematian ini seharusnya memotivasi kita untuk lebih banyak beramal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, apa yang seperti itu berarti menandakan kalau kita masih memikirkan nanti istri bagaimana, anak bagaimana? Apa ini menandakan bahwa kita masih cinta dunia, Ustaz? Iya. Naam jamaah. Kita tuh kalau memang memikirkan anak dan istri kita, maka pikirkan akhirat mereka. Ketika Umar bin Abdul Aziz hendak meninggal dunia, dia tuh didatengin sama menteri-menterinya, sama sahabat-sahabatnya. Mereka mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ausi, engkau bikin wasiat buat anak-anakmu. Anak-anakmu ini miskin." Karena memang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia hidup sederhana. Dia tidak hidup berfoya-foya dengan harta yang ada di dalam khilafah itu. Maka karena mau mati dikasih nasihat, sakit sudah dia. Oh, wasiat. Mumpung masih jadi khalifah, bisa ngomong anakku jadi gubernur, anakku dikasih ini, kasih itu, masih bisa. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku itu Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan dia yang akan melindungi orang-orang soleh gitu. Makanya kalau anak-anakku soleh, Allah yang akan melindungi dia. Aku mati selesai sudah. Tapi kalau mereka nggak soleh, dikasih harta yang banyak, habis tuh harta. Dan terbukti Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Allah jaga anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita memikirkan keluarga kita, istri kita, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi pikirkan bagaimana kita ngasih bekal sama anak-anak itu. Kepada istri kita. Bukan bekal duit. Memang meninggalkan harta buat keluarga itu dianjurkan buat mereka. Tapi jangan hanya tentang dunia mereka. Akhirat mereka gimana. Sholat mereka gimana. Puasa mereka gimana. Sehingga kalau aku mati, anak-anakku tetap sholat. Anak-anakku tetap ibadah. Bagaimana Nabi Yakub ketika hendak meninggal dunia. Yang dia tanyakan kepada keluarganya. Ma ta'buduna min ba'di. Yang kalian akan sembah setelah aku mati siapa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq. Kita akan terus mentauhidkan dan beribadah kepada Tuhanmu. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishaq. Jadi ini yang seharusnya dikhawatirkan. Jadi kalau kekhawatiran tentang dunia yang menunjukkan kita memang berat sama dunia. Tapi kalau kekhawatiran kita, anak khawatir, anak-anak ini takut nggak sholat, anak-anak takut seperti ini dan seperti itu, maka kita seharusnya ya sekarang lebih fokus dengan memiliki sekolahan yang bagus ya, dengan terus ya mengajari anak-anak kita. Karena ahibati fillah, dunia ini akan kita tinggalkan, anak-anak kita, istri kita tuh punya rezeki sendiri. Nggak makan rezeki bapaknya. Jangan dipikirkan kalau bapaknya mati, anaknya nggak bisa hidup. Istri nggak bisa hidup. Perempuan kalau diceraikan suaminya padahal dia hanya ibu rumah tangga. Bagaimana rezeki anak? Yang ngasih rezeki itu bukan suami. Yang memberikan rezeki itu bukan bapak. Terus siapa? Allah Jalla Jalaluh. Makanya kita lihat di masa pandemi ini. Ada jutaan manusia yang di PHK. Ternyata mereka masih hidup. Ini menunjukkan bahwa pemberi rezeki itu Allah Rabbul Alamin. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Nah, apa amalan seseorang itu tergantung akhirnya? Lalu bagaimana supaya kita bisa meninggal dengan akhir yang baik? Dan bagaimana amal-amal itu bentuknya Ustaz menemani kita? Jadi bentuk amal yang menemani kita di kubur itu bentuknya seperti apa? nah, Jazakallah khairan. Masya Allah. Ya jemaah. Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Sahih. Itu kata Nabi SAW. Karena ada orang mantan ustadz, tapi sekarang jadi preman. Mati dalam kondisi jadi preman. Ada preman jadi ustadz, jadi dia mantan preman. Terus mana yang dihitung? Akhir. Ingat yang membunuh 100 orang. Dia membunuh 100 orang. Bayangin ya. Dosanya membunuh 1 orang aja. Itu sudah sangat besar. Gimana kalau yang dia bunuh itu 100 orang. Tapi ternyata dia bertobat kepada Allah. Dia meninggalkan kampungnya. Dia tanya apakah mungkin aku bertobat? Iya, gak ada yang menghalangi dari pintu tobat. Sehingga dia meninggalkan kampungnya, berjalan menuju ke tempat orang-orang baik, mati di tengah jalan, belum berbuat amal kebajikan, tapi dia punya niat dan dia sudah berusaha untuk jadi orang baik. Maka masuk surga. Terus bagaimana caranya supaya kita husnul khatimah? Ahibati fillah. Ingat, amalan itu ada 2. Amalan zahir yang kelihatan manusia. Dan amalan batin yang hanya antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan orang-orang yang su'ul khatimah, dia itu punya amalan zahir yang tampak oleh manusia, tapi batinnya kosong. Maka kalau ingin mati husnul khatimah, jaga keikhlasan kita dalam beramal. Tumbuhkan di diri kita kejujuran akan kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita perlu punya amalan-amalan yang tersembunyi. Ketaatan-ketaatan yang gak ada orang yang tahu. Seperti tadi yang disebutkan. Penghuni surga itu sedikit tidurnya. Sholat malam. Di waktu sahur dia istighfar. Gak ada yang tahu. Tapi kalau sholat kita cuma di masjid. Bas. Ya alhamdulillah sholat di masjid. Di rumah kita gak pernah sholat, tahajud gak pernah. Ditakutkan sholat kita tuh. Ada riya. Takutnya. Tapi kalau kita punya amalan tersembunyi, insya Allah akan lebih ikhlas. Dan tentunya berdoa minta sama Allah agar kita husnul khatimah. Minta sama Allah. Bagaimana doanya orang-orang soleh. Wa tawaffana ma'al abrar. Doanya Nabi Yusuf. Allah tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Matikan aku dalam kondisi Islam. Dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Maka terus beramal yang tersembunyi khususnya. Peduli dengan amalan hati. Kemudian berdoa memohon husnul khatimah. Adapun pertanyaan yang kedua. Nanti amalan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Kita tuh, yang namanya manusia itu, tidak akan nyaman kecuali kalau ada kawan yang mendampingi. Tapi kalau kawan kita bukan manusia, ya nggak enak diajak ngobrol, nggak bisa. Maka nanti, kata Nabi SAW, fayatihi rajulun, hasanul thiyabi, hasanul wajhi, tayyibur rih. Akan datang kepada dia seorang laki-laki yang wajahnya, ini kalau laki-laki yang datang. Perempuan-perempuan yang datang. Akan datang kepada dia seorang laki-laki yang wajahnya indah, bajunya bagus, aromanya wangi. Kita tuh Masya Allah, kalau duduk ya sama kawan yang dia
indah wajahnya, bajunya bagus, wangi, seneng kita. Duduk aja seneng sama dia. Akan seperti itu. Amalan itu akan diwujudkan manusia. Tapi kalau dia orang fajir, pelaku dosa, yang datang amalan dia juga. Tapi wajahnya buruk. Bajunya buruk. Montenori busuk. Lalu orang ini akan mengatakan, absyir billadhi yasu'u. Ini ada kabar buat engkau. Keburukan buat engkau. Kata orang ini ketika melihat orang yang jelek ini ngomongnya nggak enak juga. Dia mengatakan, man anta, engkau siapa engkau? Wajahnya udah jelek. Bajunya jelek. Busuk baunya. Engkau siapa? Kata orang ini, ana amaluka sayyi. Aku amal buruk. Jadi wujudnya wujud manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Doa yang bagaimana dan amalan yang terbaik untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu apa Ustaz? Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Apa yang bisa kita kerjakan buat orang tua kita? Buat orang-orang yang kita cintai. Yang mereka pergi lebih dahulu. Maka yang paling utama adalah menjadi anak soleh. Bagaimana yang ditinggalkan ini terus belajar. Terus mendekatkan diri kepada Allah. Terus jadi orang baik. Karena anak ini hasil karya orang tuanya. Ketika anak itu terus berbuat baik, bapaknya ngajarin sholat, ngajarin ngaji, bapaknya yang menyekolahkan, nih anak terus baca Quran, hatam Quran, insya Allah bapaknya dapat. Orang tuanya dapat tuh. Ketika anak ini terus jadi orang baik. Yang kedua berdoa. Berdoa bukan hanya memintakan ampun. Beristighfar. Tapi doa semoga diluaskan kuburannya. Semoga dikasih rahmat sama Allah. Dikasih keselamatan di sana. Minta sama Allah saja. Yang ketiga, sodako. Sodako. Kenapa kalau sodako? Orang hidup ini jamaah cinta sama harta. Makanya sodako yang paling mulia itu adalah sodako tatkala kita sehat. Kalau udah sakit-sakitan sodako, ya tetap dapat pahala. Tapi tidak sebesar kalau kita sehat, kita masih berambisi dunia, lalu kita bersodako. Kata Nabi SAW, afdalus sodako, anta sodako wa anta sahihun, syahihun, ta'malul ghina wa takhsyal faqr. Sodako yang paling mulia adalah ketika engkau sedang sehat, engkau masih cinta sama uang, sama dunia ini. Engkau masih berharap kekayaan, takut dengan kefakiran. Jangan sodako kalau engkau sudah sakit-sakitan mengatakan, oh buat fulan sekian, untuk masjid sekian. Oke, orang kalau mati, yang dia inginkan apa? Ketika Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akum minas salihin. Dia kepingin ditunda kematiannya. Ingin apa dia? Ingin sodako, kepingin ngomong sodako, tapi udah mati. Terus gimana? Anaknya boleh sodako? Boleh sodako buat orang tua. Tapi tentunya pahalanya berbeda. Kalau kita bicara pahala, orang hidup aja pahalanya berbeda, sama-sama hidup. Yang ini sakit mau mati, yang ini masih sehat. Apalagi sudah mati. Tapi itu diperbolehkan. Karena Sa'ad bin Ubadah
Pernah seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia ketika aku sedang tidak berada di kota Madinah. Afayanfa'uha idza tasaddaqtu anha?" Apakah bermanfaat kalau aku sedekah buat dia? Tasaddaqan. Kemudian jadilah anak-anak yang akur, yang damai. Karena kadangkala orang tuanya mati, meninggalkan warisan, warisan itu bukan membuat anak-anak ini bersedekah buat orang tuanya, malah rebutan warisan. Terkadang anak-anak itu tidak saling bertegur sapa. Gimana mau doakan orang tua? Gimana mau sedekah buat orang tua? Sama saudara sendiri aja ribut. Padahal warisan itu nggak ada usaha dari anak-anak itu. Kemudian bayarin utang orang tua. Bayarin utangnya. Walaupun orang tua nggak meninggalkan uang. Kalau orang tua mati ada warisan, maka warisan nggak boleh dibagi kecuali utang dilunasin, kemudian wasiat ditunaikan. Tapi gimana orang tua mati nggak ninggalin uang? Ninggalin hutang. Hutangnya orang tua bukan hutangnya anak. Enggak. Itu tetap hutangnya orang tua. Disinilah kebaktian anak kepada orang tuanya. Dengan uangnya dia melunasi utang ayahnya. Selain utang uang, kalau ada utang puasa, ditunaikan. Dibayarin. Kemudian terus kalau bisa menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Yang kadangkala kalau orang tua mati itu, hubungan kita sama paman itu akhirnya kurang baik. Padahal itu termasuk bentuk kebaktian kita sama orang tua kita. Sama ibu kita. Kemudian yang lainnya, bagaimana engkau menjadi orang penghafal Al-Quranul Karim. Kita nggak harus hafal full, tapi teruslah menghafalkan Al-Quranul Karim. Jadi anaknya ini tahun ini nambah hafalan. Kenapa? Kalau anak itu menghafal Quran, mengamalkannya dalam kehidupan ini, mengajarkannya, orang tuanya itu akan dikasih baju yang mahal banget. Bukan 1 triliun harganya. Dunia ini kalau dibuat beli baju itu nggak bisa. Maka jadilah seorang yang berusaha untuk belajar Al-Quran, menghafalnya dan mengamalkannya. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz. Ini terakhir atau belum Ustaz ini Ustaz? 2 lagi berarti. 2 lagi Ustaz. Masya Allah. Ustaz, bagaimana menjelaskan kepada anak, kan nanti dikubur itu pertanyaannya menggunakan bahasa Arab. Nah, sedangkan kita tidak bisa bahasa Arab. Nanti menjelaskan kepada anak ini bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ahibati fillah. Tadi disampaikan di awal bahwa pertanyaan itu bukan tentang hafalan. Pertanyaan itu bukan tentang pemahaman. Tapi pertanyaan itu tentang keyakinan. Maka nggak usah mikirkan bahasa. Tidak penting itu bahasa. Dengan bahasa apa? Nanti akan ada bahasa yang digunakan di sana yang kita bisa faham dengan pertanyaan malaikat. Kita akan faham. Allah itu bisa menjadikan kulit ini berbicara. Maka jelaskan kepada anak bahwa pertanyaan nanti bukan bicara pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Jawa, bukan pakai bahasa apa. Pertanyaan itu tentang keyakinan. Bukan tentang hafalan. Artinya kalau pertanyaannya, ini anak ngafalin bahasa Indonesia ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu Muhammad SAW? Apakah mau Islam? Pertanyaannya pakai bahasa Arab. Berarti nggak bisa jawab gitu. Ingat ini ujiannya
bukan ujian hafalan dan bukan pula tentang pemahaman, tapi tentang keyakinan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaan terakhir Ustaz. Istighfar sama bacaan Quran anak kepada orang tua yang sudah meninggal apakah sampai Ustaz? Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Kalau istighfar itu doa, minta kepada Allah agar orang tua kita diampuni. Itu istighfar. Bisa jadi dengan kita mengatakan astaghfirullahalazim li abi wa ummi umpamanya. Atau kita katakan Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Atau kita katakan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu istighfar. Kalau bicara sampai, ya kita memang disuruh istighfar. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang tempatnya di surga itu derajatnya tinggi sekali. Dia lalu bertanya, "Anna li hadza?" Gimana aku bisa dapat ini? Maka dikatakan kepada orang ini, "Bistighfari waladika." Itu karena istighfar anakmu untuk. Kalau Quran, tadi udah disebutkan. Orang yang anaknya ini membaca Al-Quran. Membaca aja. Menghafal dan mengamalkannya. Bukan menghadiahkan kepada orang tua. Itu orang tuanya akan dikasih pakaian yang harganya lebih baik dari dunia dan isinya. Dan akan dikasih mahkota yang satu permatanya lebih baik dari dunia dan isinya. Ini anak yang rajin membaca Al-Quranul Karim, menghafalkan dan mengamalkannya. Bukan menghadiahkannya kepada orang tua. Enggak, dia baca sendiri. Adapun masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran, baik itu Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya. Kita membacanya, kita baca Quran umpamanya, lalu setelah kita membaca Al-Quran kita mengatakan, "Ya Allah, aku ingin pahala bacaan ini buat orang tuaku." Sampai apa tidak, ini ada khilaf di antara para ulama. Karena memang tidak adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang dianjurkan kita mengirimkan bacaan kepada orang tua. Yang ada sedekah buat orang tua. Yang ada haji buat orang tua. Umroh buat orang tua. Puasa buat orang tua. Artinya membayar puasa buat orang tua. Itu ada. Kalau menghadiahkan bacaan Quran, nggak ada. Selama yang tahu. Tapi ulama mengkiaskan. Kalau sedekah aja bisa, maka baca Quran bisa. Maka karena masalahnya ada khilaf. Wallahu a'lam. Boleh jadi sampai, boleh jadi tidak. Sebagai seorang muslim, maka kita ambil yang paling aman buat kita. Engkau jadilah orang penghafal Al-Quran. Rajin membaca Al-Quran. Amalkan Quran itu. Orang tua dapat. Dari usahamu, dapat orang tua. Dapat apa? Dapat pakaian tadi yang lebih baik dari dunia dan isinya. Engkau baca Quran untuk dirimu. Setelah baca Quran, tawasul dengan Qurannya nggak apa-apa. Ya Allah, aku udah baca Quran, aku kepingin orang tuaku diampuni ya Allah. Jadi bukan mengirimkan pahalanya, tapi menjadikan bacaan Quran itu sebagai tawasul perantara kita agar Allah mengampuni orang tua kita. Jadi masalah mengirimkan bacaan Quran itu ada khilaf di antara para ulama. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya mati husnul khatimah dan orang-orang yang kita cinta yang udah meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan menempatkan mereka di tempat yang indah di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas fawaid yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kalau ke Surabaya lagi kita masih bisa ketemu Ustaz ya, karena masih kangen sama antum ya. Alhamdulillah para jamaah telah selesai kajian hari ini. Semoga fawaid yang telah disampaikan oleh
Ustadzuna Syafiq Riza Basalama, hafizahullah ta'ala, bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan dan bekal di akhirat nanti. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang banyak. Mohon maaf tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan dari keluarga Bani Haji Siddiq selama kajian. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada seluruh peserta kajian dari Bani Haji Siddiq bisa dipersilakan untuk live meeting Zoom. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.